Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Novitasari dari kelas 3 A1 Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan tentang bisnis dan sistem internasional moneter guna memenuhi tugas ekonomi manajerial yang diampu oleh Ibu Helinda Maya Kumalasari SEMM. Dan berikut ini adalah penjelasan materi dari saya. Dalam membangun perekonomian di bangsanya, sebuah negara perlu melakukan aktivitas ekonomi seperti perdagangan antar negara yang berguna untuk menunjang kebutuhan negara tersebut. Dengan adanya aktivitas ekonomi antar negara ini, maka terbentuklah sistem ekonomi internasional. Sistem ekonomi internasional memungkinkan negara-negara untuk melakukan aktivitas ekonomi dengan lebih efisien dan juga teratur. Ketika negara-negara di dunia melakukan aktivitas ekonomi seperti perdagangan ini, maka tentu akan terjadi transaksi di dalamnya. Transaksi yang dilakukan oleh negara-negara ini dilakukan dengan alat pembayaran berupa uang. Namun, tentu setiap negara memiliki mata uang yang berbeda, maka terdapat istilah nilai tukar atau kurs mata uang. Kurs mata uang merupakan perbandingan harga atau nilai mata uang suatu negara yang diukur dalam suatu satuan mata uang negara lain. Untuk mengatur kestabilan nilai tukar tersebut, maka dibutuhkanlah sebuah sistem, dan sistem tersebut dinamakan sebagai sistem moneter internasional. Sistem moneter internasional sendiri merupakan salah satu sistem keuangan yang berlaku untuk semua negara di dunia ini yang membahas tentang pembayaran atas transaksi lintas negara yang sedang dilaksanakan. Sistem ini menentukan bagaimana kurs tukar asing ditentukan dan bagaimana cara pemerintah dapat mempengaruhi kurs tukar tersebut. Sistem moneter internasional ini berfungsi untuk memfasilitasi perdagangan internasional dan investasi, serta bisa juga mempermudah adaptasi terhadap perubahan. Tujuan dari ditetapkannya sistem moneter internasional ini antara lain yaitu yang pertama, mengatur transaksi keuangan antar negara agar tidak ada negara yang merasa dirugikan. Yang kedua, ada membantu negara-negara dunia ketiga untuk beradaptasi dengan keuangan internasional yang cenderung dinamis. Dan yang ketiga, ada membangun sistem transaksi yang saling menguatkan antara negara satu dengan negara lainnya. Yang keempat, ada mendorong transaksi perdagangan antar negara maju dengan negara berkembang. Yang kelima, ada mengawasi dan mempermudah penukaran valuta asing. Dan tujuan yang terakhir, yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi di suatu kawasan dan di seluruh dunia. Dalam sistem moneter internasional ini, kita juga perlu memahami tentang neraca pembayaran. Neraca pembayaran atau balance of payment adalah catatan yang sistematis tentang transaksi ekonomi internasional antara penduduk suatu negara dengan penduduk negara lainnya dalam jangka waktu tertentu. Neraca pembayaran terdiri dari dua sub neraca, yaitu transaksi berjalan serta transaksi modal dan finansial. Berikut adalah komponen utama neraca pembayaran. Yang pertama ada neraca barang atau neraca perdagangan, menunjukkan transaksi perdagangan antar negara termasuk impor dan ekspor. Yang kedua, transaksi modal dan finansial, mencakup investasi langsung, investasi portofolio, investasi lainnya, dan cadangan devisa. Neraca pembayaran tersebut juga memiliki fungsi pembayaran meliputi yang pertama, neraca pembayaran juga memiliki fungsi yang meliputi yang pertama, mengidentifikasi permasalahan terkait dengan neraca pembayaran. Yang kedua, melakukan perakiraan neraca pembayaran secara realistis. Yang ketiga, menyusun pilihan rekomendasi kebijakan terkait dengan neraca pembayaran. Dalam sebuah sistem moneter internasional yang baik, terdapat suatu aturan-aturan yang mampu memaksimalkan arus perdagangan dunia, peningkatan investasi internasional, dan interdependensi global, serta mampu pula menciptakan suatu pola distribusi keuntungan perdagangan yang relatif merata di kalangan semua pihak atau negara yang terlibat di dalamnya. Kualitas sebuah sistem moneter internasional dapat dievaluasi berdasarkan 3 kriteria pokok, yaitu yang pertama adalah kriteria penyesuaian atau adjustment, merujuk pada fasilitas, prosedur, proses, dan kemudahan mekanisme koreksi atas setiap ketidakseimbangan neraca pembayaran yang terkandung dalam masing-masing sistem. Sebuah sistem moneter internasional yang baik juga harus mampu menciptakan dan meminimalkan biaya dan waktu yang diperlukan untuk penyesuaian tersebut.
Kriteria yang kedua yaitu ada kriteria likuiditas atau liquidity, yang mana kriteria ini mengacu pada sejumlah aset cadangan internasional yang tersedia guna mengatasi berbagai ketidakseimbangan temporer pada neraca pembayaran. Berdasarkan pada kriteria yang seperti ini, sebuah sistem moneter internasional yang baik adalah suatu sistem yang mampu untuk memanfaatkan secara luas dalam langkah mengoreksi defisit atau surplus neraca pembayaran tanpa mengganggu beroperasinya perekonomian domestik yang dapat menimbulkan tekanan-tekanan inflasioner terhadap negara-negara lain secara keseluruhan. Dan kriteria yang ketiga adalah kriteria kepercayaan atau confidence. Kriteria ini merujuk pada sejauh mana masyarakat internasional memiliki pengetahuan dan menaruh kepercayaan atas mekanisme penyesuaian dan ketersediaan cadangan internasional dalam mengatasi berbagai masalah pembayaran internasional yang ada dalam sebuah sistem. Atas dasar kriteria ini, sebuah sistem moneter internasional bisa dikatakan baik apabila masyarakat dunia memberikan kepercayaan yang memadai terhadap sistem yang ada. Dalam mewujudkan sistem moneter internasional, tentu perlu adanya dorongan dari lembaga sentral. Salah satu contohnya adalah Dana Moneter Internasional atau bisa disebut IMF. IMF sendiri adalah lembaga sentral yang mewujudkan sistem moneter internasional dan mendorong ekspansi perdagangan dunia yang seimbang, mengurangi pembatasan perdagangan, nilai tukar yang stabil, ketidakseimbangan perdagangan yang minimal, penghindaran devaluasi mata uang, dan koreksi neraca pembayaran. Tujuan dari IMF sendiri adalah untuk mencegah dan memperbaiki krisis keuangan internasional dengan mendorong negara-negara untuk mempertahankan kebijakan ekonomi mereka yang sehat. Karena ukurannya, IMF ini sendiri biasanya menjadi forum diskusi kebijakan ekonomi global. Selain membantu mendorong sistem moneter internasional, IMF juga memiliki keunggulan lainnya, yakni keunggulan IMF melibatkan bantuan keuangan kepada negara-negara anggotanya dalam krisis ekonomi, stabilisasi mata uang, dan pengembangan kapasitas institusional, serta IMF juga dapat turun tangan untuk mengisi kesenjangan tersebut. IMF berfungsi sebagai dewan dan penasehat bagi negara-negara yang mencoba kebijakan ekonomi yang baru. Selain keunggulan, IMF tentu juga memiliki sebuah kerugian, yakni kerugian ini mencakup ketidaksetujuan atas kebijakan struktural yang diimpos, pengaruh besar negara-negara besar dalam keputusan, dan kritik terhadap efektivitas keputusan bantuan yang mengatasi akar masalah ekonomi. Beberapa negara menganggap IMF sebagai alat neoliberalisme yang dapat merugikan kepentingan masyarakat di tingkat lokal. Seiring dengan perkembangan waktu, sistem moneter internasional juga mengalami sebuah perkembangan. Perkembangan ini disebabkan oleh adanya ketidakstabilan ekonomi yang terjadi dari masa ke masa, di mana ketidakstabilan tersebut mengharuskan sistem moneter internasional untuk ikut menyesuaikan dengan bagaimana keadaan pada masa itu. Perkembangan sistem moneter internasional dibagi menjadi beberapa era. Yang pertama adalah sistem standar emas yang terjadi pada tahun 1870 sampai 1914. Sistem ini moneter di mana penggunaan mata uang masih belum dilakukan secara maksimal. Dalam sistem ini, alat pembayaran yang sah adalah emas murni. Selain digunakan sebagai alat pembayaran, emas juga digunakan sebagai satuan dasar nilai uang dan juga sebagai alat perbandingan nilai berbagai mata uang. Sistem ini mulai muncul di Inggris pada tahun 1870. Pada tahun tersebut, pemerintah Inggris menentukan nilai pound sterling dengan emas. Hal inilah yang menyebabkan negara-negara di dunia menerapkan standar emas sejak tahun 1870. Sistem ini berhasil diterapkan di berbagai negara di dunia karena didukung oleh kestabilan perdagangan internasional selama periode tersebut. Yang kedua ada periode Perang Dunia yang terjadi pada 1914 sampai 1945. Perang Dunia Pertama menjadi tanda bahwa penggunaan sistem standar emas telah berakhir. Pada periode ini, negara-negara Eropa mengalami inflasi dan juga ketidakstabilan politik yang kemudian menyebabkan kekacauan dalam sistem moneter internasional. Kemudian yang terjadi adalah menurunnya kepercayaan masyarakat dunia akan nilai pound sterling yang masih dikaitkan dengan emas sehingga lama-kelamaan posisi pound sterling semakin melemah.
Yang ketiga ada era zaman Bretton Woods. Sistem Bretton Woods merupakan sebuah sistem yang lahir di konferensi di Bretton Woods, Amerika Serikat pada tahun 1944. Sistem ini terbentuk sebagai upaya untuk menyelesaikan masalah ekonomi politik dan pembangunan negara. Melalui konferensi ini terbitlah dan terbentuklah perjanjian yang menghasilkan dua badan ekonomi internasional, yaitu The International Bank atau Bank Dunia yang memiliki tujuan untuk membantu negara-negara Eropa yang rusak sebab adanya perang untuk membangun kembali perekonomian dan negaranya, yang kemudian berubah fungsi menjadi sumber pembiayaan bagi negara-negara anggota yang melakukan pembangunan ekonomi. Yang selanjutnya ada era sistem semenjak 1973. Sejak tahun 1973, sistem moneter internasional bertransformasi dan terjadi perubahan dalam hal nilai tukar. Nilai tukar yang awalnya adalah emas berubah menjadi dolar Amerika. Hal ini terjadi sebagai akibat dari adanya spekulasi pasar bahwa sistem kurs tetap kurang layak untuk ditetapkan. Pada periode ini, sistem moneter internasional menggunakan dua sistem kurs, yaitu sistem kurs tetap yang artinya merupakan sistem di mana kurs ditetapkan oleh pemerintah. Pemerintah menjadi pihak berwenang yang dapat membentuk dan menentukan besaran nilai tukar mata uang. Yang kedua ada sistem kurs mengambang bebas. Dalam sistem ini, kurs bebas bergerak naik maupun turun tanpa adanya campur tangan dari pemerintah. Kurs akan bergerak sesuai dengan kekuatan atas permintaan dan penawaran. Selain itu, dalam sistem ini, kurs dipengaruhi oleh inflasi dan juga pertumbuhan ekonomi. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.